bertemu lagi dengan kami di channel kelas 11 MIPA 5. Kali ini kami akan membahas tentang teknologi sistem ekskresi. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum sih apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materinya. Yang pertama, hemodialisis, cuci darah. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis itu berasal dari kata hemo yang berarti darah dan dialisis yang berarti pemisah zat-zat terlarut. Hemodialisis itu sering disebut dengan istilah cuci darah. Proses cuci darah ini sendiri bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang dilakukan di luar tubuh. Umumnya hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Alat tersebut memiliki nama yaitu dialiser yang berisi membran selektif, permeabel, dan cairan dialisat. Pada mesin juga terdapat alat pencatat serta pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Dapat anti pembekuan darah. Heparin juga diberikan pada pasien untuk mencegah pembekuan darah selama proses penyuntikan darah. Bagaimana cara kerja dialiser? Dialisat berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan tubuh. Pada mesin juga terdapat alat pencatat serta pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Obat anti pembekuan darah atau hepatin diberikan pada pasien untuk mencegah pembekuan darah selama proses pencucian darah sebelum proses dialisis dilaksanakan. Perlu dibuat fistula arteriovenosus di antara pembuluh arteri dan vena melalui pembedahan yang merupakan jalan untuk keluar masuknya darah. Melalui selang, darah dari tubuh dialirkan keluar dan dipompa ke dalam mesin dialiser. Untuk menyaring seluruh darahnya, umumnya setiap orang memerlukan waktu 9-12 jam dalam seminggu. Pencucian darah dibagi menjadi 3 kali pelaksanaan, sehingga diperlukan waktu 3-5 jam untuk sekali cucian darah. Meskipun demikian, hal tersebut tergantung pada tingkat kerusakan ginjal. Untuk penderita gagal ginjal kronis, apabila tidak ingin melakukan cuci darah terus-menerus, alternatif lainnya adalah dengan melakukan cangkok ginjal. Yang kedua, ada transplantasi ginjal. Apa itu transplantasi ginjal? Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal yang melibatkan pencangkukan ginjal dari orang hidup atau mati kepada orang yang membutuhkan. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien dengan gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Transplantasi ginjal dapat dilakukan dari 2 sumber, yaitu donor hidup living donor atau donor dari orang yang sudah meninggal, deceased donor. Orang yang akan menyumbangkan ginjal harus dalam kondisi kesehatan yang prima, telah mendapatkan informasi lengkap tentang transplantasi dan memberikan persetujuannya. Sedangkan deceased donor berasal dari seseorang yang mengalami kematian otak dan telah mendapatkan izin dari orang yang akan menyumbang dan keluarga. Nah, selanjutnya kita ada ESWL, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy.
Apa sih itu ESWL? ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy adalah metode on-operatif yang digunakan untuk mengatasi penyakit batu ginjal. Tindakan ini digunakan memakai sebuah mesin berteknologi tinggi yang dapat memecahkan batu pada saluran kemih dengan mengkonsentrasikan gelombang kejut atau shockwave pada lokasi batu di luar tubuh selama ESWL. Mesin khusus yang disebut lithotripper menghasilkan gelombang kejut yang dikonsentrasikan di sekitar ginjal. Kemudian, batu ginjal akan dihancurkan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil yang dapat dikeluarkan bersama urin. Nah, selain untuk batu ginjal, teknik Extracorporeal Shockwave Lithotripsy atau ESWL juga merupakan operasi batu saluran kemih yang bisa jadi pilihan. Yang terakhir yaitu ada skin grafting atau cangkok kulit. Nah, apa sih cangkok kulit itu? Cangkok kulit adalah operasi yang dilakukan untuk mengganti kulit dengan kulit baru. Cangkok kulit biasanya akan dibutuhkan karena cedera atau penyakit dan dapat bersifat sementara atau permanen. Ada banyak cara untuk melakukan tindakan ini. Namun, cara yang paling umum adalah mengambil kulit pasien dari bagian tubuhnya yang lain dan memindahkannya ke bagian tubuh yang membutuhkan cangkok kulit. Dengan perawatan dan persiapan yang baik, komplikasi dapat dikurangi atau dicegah dengan mudah. Cara pelaksanaan cangkok kulit yang tepat bergantung pada jenis cangkok yang digunakan. Berdasarkan ketebalan kulit, ada dua jenis cangkok kulit, yaitu 1. Cangkok kulit split. Dalam tindakan cangkok kulit split, hanya lapisan paling luar dari kulit, yaitu dermis dan epidermis, yang akan diambil dari bagian tubuh donor dan dipindahkan ke bagian tubuh yang membutuhkan cangkok. Jenis cangkok ini lebih sesuai apabila bagian tubuh yang membutuhkan cangkok berukuran besar. Namun, karena kulit yang diambil hanyalah lapisan yang tipis, maka cangkok kulit ini lebih mudah rusak dan tidak akan tumbuh saat pasien bertambah usia. Hal ini berarti apabila seseorang mendapatkan cangkok kulit split saat kecil, nantinya ia akan membutuhkan cangkok kulit tambahan. Cangkok kulit split akan terlihat pucat dan mengkilap. Yang kedua ada cangkok kulit ketebalan penuh. Dalam tindakan cangkok kulit ketebalan penuh, cangkok kulit yang diambil dari area donor meliputi semua lapisan kulit, serta otot dan pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Jenis tindakan ini lebih sesuai untuk luka yang lebih kecil dan terlihat, misalnya luka di wajah. Cangkok kulit ketebalan penuh akan tumbuh bersama dengan kulit pasien dan biasanya keduanya dapat menyatu dengan baik. Bagian tubuh yang biasanya diambil kulitnya adalah punggung dan perut, yang kemudian akan ditutup dengan cangkok kulit split. Nah, itu tadi beberapa macam teknologi sistem ekskresi. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Don't forget to like and subscribe and see you in the next video. Bye-bye.